Oke, siap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita sama-sama hormati, Direktur dari MS Training and Consulting, sekaligus guru kita bersama, Pak Muji Santosa. Kemudian yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini ada Bapak Dr. Andes Odi Margiantonius yang akan menyampaikan sharing beliau, pengalaman beliau tentang strategi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah LGBT. Nah, menjadi menarik nih, LGBT ini apa? Nanti Pak Odi langsung yang akan menjelaskan. Dan juga kepada pendamping setia kita, Pak Prof. Muklis Isnaini. Nah, terima kasih telah berkenan hadir. Dan seluruh peserta webinar MS Training and Consulting pada siang hari ini, sekarang sudah berjumlah 123 orang, nanti akan terus bertambah. Jadi Alhamdulillah di hari puasa terakhir untuk bulan Mei, maksudnya Bapak Ibu, bulan April, kita berkumpul kembali untuk sama-sama belajar tentang pengadaan barang dan jasa. Bukan hanya sekedar teorinya, kemudian hal-hal yang terkait dengan PBJ, termasuk bagaimana orang-orang yang telah melaksanakan strategi-strategi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan pada hari ini senang sekali kita bisa berkumpul bersama membahas tentang strategi bagaimana proses konsolidasi sewa komputer untuk pelaksanaan tes penerimaan ASN di daerah LGBT. Baik, sebelum memulai acara, saya sampaikan kembali tata tertibnya, mungkin baru yang bergabung. Jadi, nanti narasumber kita, Pak Odi, akan menyampaikan paparan selama kurang lebih 45 menit. Kemudian bagi yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat, atau juga bisa langsung bertanya melalui fitur raise hand. Silakan diklik raise hand-nya. Nanti yang diberi kesempatan, silakan bertanya secara langsung. Dan kemudian bagi yang membutuhkan sertifikat kehadiran, nanti linknya akan kita sampaikan setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi tidak perlu ditanyakan saat proses penyampaian materi berlangsung. Silakan nanti ditunggu saja setelah narasumber menyampaikan materi akan kita sampaikan link untuk presensi kehadiran. Di sana ada soal-soal yang harus dikerjakan dan nanti sertifikat bisa diunduh di Google Drive-nya MS Training and Consulting. Biasanya disampaikan juga di grup-grup MS. Baik, itu saja Bapak Ibu tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Sebelum mulai kegiatan, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini, di bulan yang baik ini, bisa menambahkan ilmu bagi kita semua, dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bisa segera berlalu musibah yang dihadapinya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sekilas saya bacakan biodata narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Odi Margiantonius, MEC Dev. Beliau sekarang adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Gresik. Apakah Gresik yang awalannya G ini menjadi kata kunci dari LGBT-nya? Nanti kita dengar bersama dari Pak Odi. Kepada Pak Odi dipersilakan, Pak. Baik, Bapak Moderator, Pak Rangga. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, Bapak Muji Santosa, yang sudah berkenan untuk mengundang saya pada kesempatan hari ini. Saya lagi mengucapkan terima kasih. Jadi, langsung saja kita ke tema hari ini, Bapak. Hari ini kami akan menampilkan konsolidasi pengadaan ya LGBT dalam rangka tes CPNS tahun 2020. Tadi disampaikan moderator
LGBT ini apa sih? Jadi memang mengundang tanda tanya ini LGBT. Jadi sekali lagi Bapak, LGBT jangan apa ya, kita terlalu kesana lah. LGBT itu sederhana, hanya kepanjangan dari konsolidasi antara pemerintah Kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban. Jadi LGBT itu Pak. Jadi tidak mengarah ke yang lain lah gitu. Tapi enak disingkat LGBT gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum saya memberikan success story, mungkin perlu kita refresh sebentar lah. Kita mengenai konsolidasi pengadaan ini. Ya. Ya. Mungkin sedikit, sebenarnya saya tidak ingin panjang lebar ya membahas teori, tapi ini untuk refresh saja. Jadi konsolidasi pengadaan merupakan adalah gabungan ya antara beberapa pengadaan dengan strategi pengadaan barang yang menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis. Jadi di LGBT nanti itu ada yang memang barang yang sejenis digunakan untuk 4 kabupaten itu. Konsolidasi dilakukan dalam tahap, bisa dalam tahap perencanaan. Ya, dalam tahap perencanaan ini mulai dari penyusunan APBD-nya kalau di dalam daerah, kemudian juga tahapan PBJ melalui penyedia, kemudian bisa juga di persiapan pemilihan penyedia. Ya, dalam Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018, ya, konsolidasi dapat dilakukan oleh siapa? Konsolidasi dapat dilakukan oleh yang pertama adalah PA. Jadi PA dapat mengkonsolidasikan paket antara KPA dan atau antar PPK. Kemudian konsolidasi dilakukan oleh KPA. Ya, KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK. Kemudian yang ketiga adalah konsolidasi oleh PPK. Jadi PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing. Jadi daripada kita melakukan tender katakanlah, padahal itu barang-barangnya sejenis yang dilakukan oleh beberapa PPK, itu bisa dijadikan satu. Ya. Kemudian konsolidasi oleh PPK. Ini dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, ini memperhatikan klasifikasi bahan baku, komoditas Indonesia, kondisi pasar, kemudian pelaku usaha, kemudian kapasitas suplai, produksi lokal, lokasi pekerjaan, dan atau lokasi pelaku usaha. Jadi ini yang mempengaruhi bagaimana kita harus mengkonsolidasikan. Konsolidasi oleh UKPBJ. Nah, konsolidasi oleh UKPBJ ini dilakukan sebelum persiapan pemilihan penyedia oleh Kokmil. Jadi mungkin PBJ bisa mengkonsolidasikan dari beberapa paket yang dimiliki oleh PA sebelum dilakukan tender bersama, seperti yang akan kami ceritakan nanti tentang LGBT ini. Ini masuk di sini sebenarnya. Kemudian apa yang harus diperhatikan yaitu klasifikasi baku, kemudian komunitas Indonesia, kondisi pasar, pelaku usaha, kapasitas suplai,
kemudian lokasi pekerjaan dan atau lokasi usaha, sama ya. Nah, sekarang mungkin tahapannya, ya. Bagaimana tahapan dari konsolidasi pengadaan oleh BPK? Ini yang pertama, BPK menerima dokumen perencanaan dari PA-KPA. Ya. Kemudian yang kedua, BPK melakukan review dokumen perencanaan pengadaan untuk mendapat data atau informasi paket pengadaan barang dan jasa sejenis. Kemudian yang ketiga, BPK melaksanakan strategi penggabungan barang jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender atau seleksi. Ini jelas kalau untuk menghindari tender atau seleksi, ini jelas tidak diperkenankan dalam pengadaan. Kemudian yang keempat, BPK melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang jasa yang sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum 250 miliar. Jadi ini batasan untuk usaha kecil ya. Kemudian yang kelima, BPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi, ya, yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya ini seharusnya bukan disatukan, tetapi memang harus dikerjakan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Dan ini terkait dengan efisiensi juga, efektivitas ya. Jadi kalau memang harus dilakukan di tempat yang berbeda, ini tidak perlu ya dilakukan penggabungan. Ya. Kemudian yang keenam, BPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA-KPA. Jadi yang semula dilakukan oleh masing-masing BPK, ini bisa dilakukan perubahan kepada PA atau KPA. Karena nanti diadakan konsolidasi, dan selanjutnya dalam usulan perubahan pemaketan distribusi oleh PA-KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Ya, jangan lupa memang harus dicatatkan kembali ya, karena berubah di RUP-nya. Sudah cara pengadaannya bukan lagi untuk tender masing-masing, tetapi sudah hasil konsolidasi. Ya, itu konsolidasi yang dilakukan oleh BPK. Selanjutnya, ya, ini konsolidasi pengadaan oleh UKPBJ ya. Tadi ada oleh BPK, sekarang yang dilakukan oleh UKPBJ. Jadi UKPBJ menerima dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia dari BPK. Ini yang tahap pertamanya. Kemudian yang kedua, UKPBJ melakukan review dokumen persiapan pengadaan untuk mendapatkan data atau informasi paket-paket pengadaan barang dan jasa yang sejenis. Jadi ini kita harus pandai ya untuk mencermati apakah ini pengadaan barang jasa sejenis atau tidak. Kemudian UKPBJ dapat mengusulkan perubahan spesifikasi teknis, KAK-HPS, dan atau rancangan kontrak kepada BPK. Dan yang keempat adalah UKPBJ melakukan koordinasi ya, kepada BPK untuk melaksanakan strategi tender seleksi bersama. Nah ini, seleksi bersama ini nanti bentuknya tender estimate atas beberapa paket pengadaan barang jasa yang sejenis. Ini nanti prakteknya ya di LGBT itu Pak, nanti kami berikan contoh langsung. Ya. Selanjutnya, untuk konsolidasi pengadaan oleh UKPBJ, tahap kelimanya adalah UKPBJ melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket ya barang jasa yang sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan untuk menghindari tender dan seleksi. Nah ini tadi untuk menghindari pemecahan tender, ini perlu dikonsolidasikan. Kemudian UKPBJ melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang jasa jenis dijadikan usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan nilai
2,5 miliar, sama ya dengan yang dilakukan oleh BPK. Kemudian UKPBC dilarang, nah ini, dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan atau dikerjakan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksa mengumpulkan ya, semuanya kegiatannya itu sampai ada yang di luar pulau. Nah ini kalau di Gresik kan contohnya ini punya wilayah kepulauan, jadi itu pasti tidak akan lebih efisien, malah justru tidak akan tercapai tujuannya, efektivitasnya. Kemudian yang ke-8 adalah UKPBC mengusulkan perubahan pemangkatan kepada PPK, PA, KPA yang selanjutnya PA dan KPA ini akan menindaklanjuti dengan perubahan RUP. Jangan lupa, jadi tetap dalam pencatatan tender ini harus kita juga merubah RUP yang sudah kita masukkan, yang semula adalah kita lakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Ya, jadi intinya bahwa di dalam model atau bentuk konsolidasi PBJ ini bentuknya macam-macam. Jadi berdasarkan pasal 21 Perpres ini ada yang bentuknya kita lakukan dengan katalog sektoral, kemudian katalog daerah, katalog lokal, kemudian katalog nasional, kontrak payung, kemudian tender bersama, kemudian kontrak terintegrasi, tender itemized, dan gabungan paket. Ya, itu sedikit kita mereview atau refresh dari teori-teori untuk konsolidasi. Nah, sekarang kita masuk pada tender bersama, ya, yang tadi namanya tender bersama LGBT. Ini saya memulai dari tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan bagaimana kita bisa melaksanakan ini. Ceritanya begini, jadi pada tahap awal Kabupaten Gresik ya ini ditunjuk oleh Kantor 2 BKN untuk menjadi pelaksana seleksi CPNS berbasis CAT bersama 4 kabupaten yang lain atau 3 kabupaten yang lain. Jadi Lamongan, kemudian D-nya Gresik, kemudian B-nya Bojonegoro, dan T-nya Tuban. Ya, LGBT namanya. Kalau kita singkat LGBT. Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan saja Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan menggunakan kata LGBT ini kebetulan itu juga jadi yel-yel, akhirnya apa ya, bertambah semangat kompak untuk melakukan tender bersama. Jadi tahapan itu tadi yang pertama ada penunjukan dari Kantek untuk Gresik dijadikan tempat pelaksanaan CAT CPNS tahun 2020 tahun kemarin. Tapi sebelum pandemi ya. Kemudian PPKOM selanjutnya ya, setelah ada penyerahan dari Kantek ini, PPKOM PKD bersama UKPBJ Kabupaten Gresik ini berkoordinasi dan mengidentifikasi proses pengadaan, menyatakan layak atau tidaknya dilakukan tender bersama. Jadi PPKOM ini BKD, tidak hanya BKD Gresik saja, ini yang mengawali saja. Kemudian kita lakukan bersama PPK yang lain dan juga melibatkan dari unsur-unsur kejaksaan ya waktu itu. Ini kita ternyata sudah tepat untuk melakukan langkah untuk tender bersama. Jadi karena apa? Dalam pelaksanaan tes
CPNS yang saat itu CAT, ini dibutuhkan peralatan baik elektronik maupun non elektronik, terutama yang paling besar ini kebutuhan komputer, atau saat itu kita menggunakan laptop ya bersama pendukungnya. Itu tidak mungkin masing-masing daerah ya, masing-masing daerah itu membawa sendiri-sendiri alatnya, karena tempatnya jadi di Gresik. Jadi tidak mungkin selesai Gresik, yang lain boyong lagi alatnya dengan sendirinya, kemudian ganti kabupaten ganti alat. Ini tidak efisien, pelaksanaan juga akan terganggu. Demikian akhirnya sepakat 4 kabupaten ini, oke lah kalau gitu untuk pengadaannya kita lakukan tender bersama. Ya. Di situ Bapak Ibu peserta webinar, memang banyak sebenarnya kendala yang awalnya menjadi hambatan. Karena apa? Kita 4 daerah ini standar anggarannya tidak sama. Artinya apa? Untuk keperluan pengadaan ini masing-masing daerah tidak sama untuk price unitnya. Ada yang satu komputer menganggarkan 90 juta per hari, ada yang 80, ada yang 60, dan sebagainya. Nah, gimana? Ya, kita harus mengkonsolidasikan itu semua. Jadi, teman-teman, ini yang panjang itu kan di situ. Penyusunan HPS konsolidasi itu. Dengan kondisi kita memang tidak berkonsolidasi sejak awal perencanaan. Ya. Jadi kita harus mereview kembali, kemudian kita harus menganalisis HPS yang akan digunakan untuk konsolidasi tadi. Itu yang paling panjang. Kemudian kami tidak bekerja sendiri ya, yang ketiga ini kami juga dibimbing ya. Terus waktu itu KPBJ juga berkoordinasi dengan pendampingan LKPP. Waktu itu Pak Dwi Sumanto, jadi dari Kasih Pemda Wilayah Timur, di Direktur Pemerintah Daerah, serta ini yang membantu mereview persiapan dokumen pemilihan kita. Jadi setelah kita buat pemilihan, kemudian dikonsultasikan dengan Pak Dwi, dengan LKPP, supaya kita juga berhati-hati dalam penyusunan ini, jangan sampai ya ada hal-hal kecil atau kekeliruan yang kemudian malah tidak pas. Jadi itu, kemudian setelah itu BKD Gresik, ini ya tahap berikutnya, ini koordinasi dengan BKD Lamongan, Tuban, dan sebagainya, untuk penyiapan dokumen pendukung. Ya, jadi harus disiapkan juga, sebelumnya juga ada MOU antar PA, ya, antar BKD, kemudian dokumen spek HPS yang saya ceritakan tadi itu, kemudian rancangan kontrak, serta teknis pelaksanaan caranya. Jadi beberapa hal itu memang harus benar-benar kuncinya di sini adalah niat, Bapak Ibu. Jadi niat kita bersama apa untuk melaksanakan konsolidasi ini? Niat kita bersama adalah suksesnya kegiatan tes CPNS di 4 daerah ini. Jadi mohon maaf, ini tidak ada niat yang tanda petik kurang bagus gitu. Jadi niat kita harus ke sana tujuannya. Ada tujuan itu. Kemudian yang kelima, ini dilakukanlah oleh Pokmil. Waktu itu untuk mendukung kegiatan CPNS ini ada 2 hal. Yang pertama memang peralatan sewa elektrikal, ya, sewa elektrikal ini laptop, kemudian dan sebagainya, ya UPS nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang non elektrikal ini pendukungnya semacam tenda, kemudian kursi, meja, dan sebagainya. Ya, sehingga Pokja memproses 2 kegiatan itu secara bersama-sama, yakni dengan tenda cepat ya waktu itu. Ini terbagi atau dikerjakan oleh 2 Pokja sekaligus. 2 Pokja kami yang waktu itu terdiri dari masing-masing 3 orang.
dan semuanya sudah fungsional ya usaha kita. Kemudian dilakukanlah proses pemilihan. Dalam proses pemilihan ini ternyata tidak sedikit Bapak Ibu yang peserta berminat. Ya. Nah ini dapat kami jelaskan bahwa adanya perbedaan anggaran ya di sini. Anggaran untuk tender ini kalau Tuban untuk tender elektrikalnya ini sejumlah 332 ya. Ini 332.700.000. Kemudian untuk non elektrikalnya 179.400.000. Sama Lamongan yang merah ini menunjukkan untuk anggaran elektrikal dan non elektrikal. Nah, inilah yang harus dipadukan ya sehingga kita dapat melakukan tender bersama dengan besaran anggaran tender bersama pagunya mendapatkan nilai pagunya ini ya 1.418.200 dan untuk non elektrikal 614.150.000. Nah, ini sebenarnya jadi lingkaran prosesnya di sini. Kemudian yang di sebelah kanan, nah ini kita dapat langsung membandingkan ya antara pagu, kemudian HPS dan penawaran. Ya, ini jelas. Jadi di sebelah kanan ini di grafik ini jelas bahwa dengan pagu 1,4 ini HPS yang ditenderkan ini sebesar 739.850.228 sekian. Kemudian ternyata setelah kita lakukan pemilihan ya ini ada kita peroleh hasil penawar yang menang ini adalah 425.805.728. Efisiensinya mencapai ya penawarannya sekitar turunnya kan 50. Ini kan 57%-nya ya. Berarti efisiensinya sekitar 43%. Bayangkan. Jadi lumayan kan sudah menghemat uang negara sebesar kurang lebih ya 300-an sekian. Sama, demikian halnya juga untuk yang tender non-elektrikal, ini kita berhasil untuk mengefisienkan sebesar sekitar 41% efisiensinya. Ini turunnya 59%. Jadi itu Bapak Ibu, secara praktek tidak salah kalau dengan konsolidasi pengadaan ini ternyata kita akan lebih efisien dalam hal pelaksanaan tender. Nah, ini gambaran ya, gambaran efisiensinya masing-masing pelaksanaan tender tadi itu. Jadi untuk laptop, ya, laptop yang sebenarnya di HPS-nya itu sebesar 28.350.000 ya, dengan unit jumlahnya waktu itu kebutuhannya adalah 315 unit laptop. Ini kita mendapatkan penawaran terbaik adalah 14.175.000. Bayangkan, ini 50% ya kita dapat penurunannya. Jadi per unitnya waktu itu kalau dihitung-hitung satu laptop itu sewanya hanya Rp45.000 per unit per jam per hari maksud saya. Jadi mungkin kalau boleh saya mengatakan mungkin ini yang paling murah ya. Jadi nyewa laptop ya katakanlah yang paling murah seluruh Jawa Timur waktu itu mungkin, ya.
mungkin bisa dicek dengan daerah-daerah yang lain berapa hasil konsolidasinya atau mungkin sewanya ini nilainya berapa. Tapi kita sudah mendengar dari sini ternyata dari hasil konsolidasi ini kita mendapat nilai yang paling murah. Gitu. Jadi yang lain ini pendukungnya. Memang tidak semua ya, katakanlah tidak semua itemize itu kita dapat harga yang murah, tapi di dalam ini kan secara rata-rata ini masih efisien. Gitu. Ada yang memang lebih tinggi ya, ini kayak barcode scan. Tapi kebutuhannya kalau kita kalikan dengan rupiahnya sangat kecil kebutuhannya. Ternyata sekian ya. Di dalam hitungan terakhir ini masih bisa dipertanggungjawabkan sehingga yang memenangkan nilai sekian ya tadi yang sebelumnya tadi ya sekian ini masih dikatakan wajar sebagai pemenang dalam konsolidasi pengadaan di paket elektrikal. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang demikian halnya dengan pengadaan non elektrikal. Ya, ini sound system dan sebagainya. Ya, ini kami juga sebenarnya agak ragu ya, tapi kemarin sepakat sound system itu masuk di dalam non elektronik karena tidak mendukung perangkat laptop yang ada ini. Jadi ini efisiensinya juga tidak kalah dari seluruh penawaran ini. Ternyata kita juga efisiensi sampai dengan 41%. Misty Fan ini kipas angin yang ada airnya itu di pagunya 350.000, ternyata kita mendapatkan harga 200.000. Kemudian kursi lipat ini banyak sejumlah 650 unit ya. Ini kemarin dengan budget 5.000 ternyata kita dapat cuma 3.000 ini. Kemudian meja plus sarung rempel ya, sarungnya itu bungkusnya nilai tutupnya meja itu taplake lah. Nah, ini juga kita 50% lebih murah. Juga tenda dan terpal ini 0,6%. Jadi dari 10.000 kita dapat 6.000 ya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, kita ternyata dapat membuktikan ya bahwa manfaat konsolidasi ya ini jelas. Yang pertama ada penurunan biaya pengadaan ya. Selanjutnya kita juga efisiensi ya dalam proses pengadaan, tidak harus berulang-ulang kita melakukan pengadaan. Kemudian otomatis dengan demikian kita juga akan mengurangi biaya transaksi. Lebih lanjut, ini juga meningkatkan posisi tawar pengguna atau dari 4 kabupaten itu. Jadi kalau kita beli bersama-sama, ini kan jumlahnya besar. Jadi kita mendapatkan harga yang tentu saja akan lebih murah. Ya. Itu. Ya. Beberapa dokumen yang kita dapat ya. Ini jadi saat itu ini masing-masing anggota PPK ya sepakat menyerahkan keputusan proses tender bersama ini pada PPK Kabupaten Gresik. Ini dari BKD, Kabid Pengembangan, Pak Bagio, ini selaku PPK LGBT waktu itu ya. Beliau ini yang mondar-mandir untuk mengonsolidasikan para PPK di 4 kabupaten ini. Ya, ini saat kondisi waktu itu kita rapat menentukan mau diapakan ya tender ini apa kegiatan CPNS ini mau di pengadaannya mau cara apa
yaitu. Disinilah kami mengusulkan untuk dilakukan tender konsolidasi. Jadi keputusan di sini akhirnya semua sepakat kita harus lakukan tender konsolidasi. Kenapa? Karena satu, kita kebutuhannya kan sama semua. Karena tempatnya di Gresik sama, satu kebutuhan. Jadi kebutuhan yang sama inilah kita lakukan pengadaan secara bersama-sama, kita tenderkan bersama, yang tadi sudah kami paparkan. Jadi satu, lebih efisiensi ya. Kemudian mohon maaf, jadi dengan cara konsolidasi ini saya kira ini lebih untuk lebih aman ya. Artinya dalam rangka mengeliminir hal-hal yang tidak bagus. Ini salah satu pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko dengan kerjasama dengan daerah ini. Kita bayangkan kalau itu dilakukan masing-masing, tentu saja laptop itu belum tentu sama harganya. Nah, kalau seumpama di Gresik kita dapat 45.000 per unit, kemudian ternyata di Lamongan 70, kemudian di Tuban 60, di Bojonegoro dapat 40. Ini alangkah apa ya? Jadi itu malah mengundang tanda tanya Bapak Ibu. Jadi kok enggak sama, padahal ini wilayahnya istilahnya juga masih masuk lingkup satu zona lah untuk dalam rangka seleksi CPNS ini. Itu nanti rentetannya banyak kalau memang kita tidak melakukan konsolidasi. Yang mudah-mudahan tahun ini nanti kembali lagi ketika ada tes CPNS, kalau memang masih dibagi 4 daerah ini, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan pengadaannya juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Tergantung nanti yang jadi tuan rumah siapa. Ya, dengan tender konsolidasi, pelaksanaan kegiatan ternyata juga dapat berjalan dengan lancar. Ini unit price yang kita sewa ya. Jadi laptop ini semua itu mungkin 90% itu barang baru Bapak Ibu. Jadi waktu itu penyedia itu barusan kulaan. Kulaan untuk memang yang bersangkutan ini bergerak di bidang seperti ini. Di PLN, CPNS, dan sebagainya. Jadi kebetulan barusan kulaan kita langsung dapat harga ini. Semuanya laptop ini. Yang ukurannya tidak kecil ini sudah 14 lebih, 15 ya. Ya, seperti itu. Ini detektornya, ini juga ungkapan tadi, semua harus melalui proses ini. Nah, ini proses pelaksanaan di wahana ekspresi Praja ya, di WIP istilahnya, di wahana ekspresi Pusponegoro ya, di Jaksa Agung, Jaksa Agung Gresik. Jadi ya mungkin kalau kita mencari kesulitannya ya ini karena apa? Peserta yang dari luar daerah kan memang harus ada ini akomodasi sehingga sampai Gresik untuk dapat melaksanakan ini. Tapi itu di luar dari kebutuhan yang sama-sama ya. Kemudian ya ini penandatanganan pernyataan pelaksanaan tes bersama. Kemudian kesepakatan itu bersama juga dari Kanrek juga. Jadi alhamdulillah ya pelaksanaan tes CPNS ya. Waktu itu seleksi kompetensi dasar calon CPNS. Jadi tes CPNS itu kan ada 2 ya. Yang pertama seleksi kompetensi dasar yaitu CAT CPNS yang ada di Indonesia itu. Tapi untuk yang seleksi bidangnya kemudian dilanjutkan di BKN. Jadi cukup sampai di seleksi
dasar. Gitu. Oke. Jadi demikian ya yang dapat kami sampaikan, bagaimana kita dapat melakukan konsolidasi pengadaan, terutama pada saat tes CPNS tahun 2020 itu, dan sekaligus itu menjadi bukti ya bahwa konsolidasi pengadaan itu akan dapat kita peroleh manfaatnya. Yang pertama adalah efisiensi. Kemudian ya otomatis dengan efisiensi itu kita juga penghematan ya, penghematan anggaran atau uang negara. Kemudian yang kedua, kita juga bisa meminimalisir risiko ya. Ini termasuk pengendalian risiko juga sebenarnya dalam pengadaan. Dan yang ketiga, kita saling bersilaturahmi. Di luar proses itu akhirnya Lamongan, Gresik, Tuban, dan Bojonegoro ini dapat bersama-sama mengadakan tes CPNS tahun 2020 dengan aman, tertib, dan berjalan dengan baik. Jadi itu Bapak Ibu sekilas ya success story dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti setelah ini kita tanya jawab, mungkin di daerah lain ingin mengadakan seperti ini, dan mungkin harapan kami juga ketika konsolidasi ini, saya kira ini sebagai salah satu solusi ya, terutama di dalam tadi seperti yang disampaikan dari diskusi awal tadi, di dalam Renka Korsugah ini kita tahu bahwa pengadaan-pengadaan yang dilakukan dengan pemilihan langsung ya atau pemilihan langsung ini sangat banyak, masih banyak di daerah. Alangkah indahnya kalau itu juga perlu dilakukan konsolidasi pengadaan sehingga tidak terlalu terlalu banyak pengadaan yang dilakukan yang akhirnya bisa inefisiensi juga, memerlukan biaya yang lebih besar. Dan saya kira konsolidasi pengadaan merupakan solusi untuk kita melakukan pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Odi atas sharingnya nih terkait strategi pengadaan berupa konsolidasi. Jadi terjawab sudah Pak, yang pertama LGBT itu ternyata Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban ya Pak? Betul ya Pak, oke. Pak, jadi ini pelaksanaan tesnya dipusatkan di Gresik gitu ya Pak? Betul. Yeah. Untuk 4 kabupaten kota tersebut gitu ya? Ya. Dua hal penting yang saya garis bawahi tadi, yang pertama adalah niat ya Pak. Betul. niat, kemudian kesulitannya tadi Pak Odi jelaskan adalah ketika menyusun HPS karena anggarannya berbeda. Betul. Tapi Bapak Ibu peserta webinar bisa dilihat tuh bagaimana efisiensinya, walaupun tidak semua, tapi ini rata-rata jadi efisien banget ini Pak. Dan pasti aman ini Pak, kalau diaudit Pak, harganya sudah sama semua. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin mengajukan pertanyaan nih terkait success story dari Gresik dan kawan-kawan nih untuk konsolidasi pengadaan elektrikal dan non-elektrikal untuk tes ASN. Sambil menunggu rekan-rekan yang bertanya, Pak Audi, jadi PPK konsolidatornya dari BKD Gresik ya, Pak? Di BKD Gresik, yeah. Oke. Dari kepala. Kemudian, oke, Pak ini itemize atau tidak ya, Pak? Enggak, jadi kita bagi dua. Cuma ya. Itu tadi kan kalau elektrikal itu ini gitu, Pak ya. Jadi tidak kita tenderkan secara itemize, tapi satu kesatuan elektrikal gitu. Dan ya. Oh, jadi ada elektrikal dan non elektrikal ya, Pak?
pendukungnya tadi ya. Kita bagi Oke. 2 aja. Berarti pemenangnya ada 2 ya Pak ya? 2, betul. Oke, siap. Pak, ini ada yang tanya di chat nih Pak dari Ibu Eni Setio. Pertanyaannya sih selalu ini Pak, pertanyaan klasik seputar konsolidasi Pak. Bagaimana dengan keuangannya Pak? Keuangannya. Ini selalu nih pertanyaannya konsolidasi pasti ini Pak. Dipersilakan Pak Odi. Jadi memang supaya ini tadi tidak saya kemukakan supaya jadi pertanyaan Pak. Siap Pak. Dengan anggaran yang beda kok bisa gitu ya melaksanakan. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kontraknya dikembalikan pada masing-masing PPK. Karena yang punya anggarannya ini kan juga berbeda-beda. Masing-masing daerah. Jadi tergantung kebutuhan di masing-masing daerah juga. Jadi pada waktu itu pesertanya adalah 29.000. Ya. 29.000 dengan proses seleksinya ini juga tidak sama. Untuk Gresik ini sejumlah 10.800 ya pesertanya. Ini dengan toleransi waktu 7 hari, Bapak. Jadi tinggal mengalihkan saja. Kalau karena komputer gitu ya. Nanti kebutuhannya di daerah itu 315 ya, masing-masing komputernya ada 315 unit dikalikan jumlah peserta. Ya, dikalikan harinya. Bukan jumlah peserta, dikalikan harinya. Ya. Jadi 315 itu karena pembagian peserta ya, dari 6.000 dibagi sekian. Nanti selesai pada berapa hari gitu. Jadi price unitnya dari situ. Kemudian jadi tetap Bapak Ibu untuk SPJ-nya ini masing-masing daerah. Karena kontraknya ini juga masing-masing daerah. Artinya kedua pemenang ini berkontrak dengan masing-masing PPK yang ada di daerah masing-masing. Demikian Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk SPJ-nya ini juga karena sama ya, kan enak itu tinggal mungkin dari unit price-nya yang dibutuhkan dan jumlah harinya yang beda. Jadi kontraknya itu ditentukan oleh masing-masing, disusun oleh masing-masing PPK di daerah. Demikian, Pak. Baik, itu Bu Eni ya. Dan juga pertanyaan yang sama nih di Bu Putri. Jadi ada kontrak induknya di PPK Konsolidator ya, Pak? Ya. Kenapa? Kemudian nanti setelah dapat harga satuan ada kontrak induknya di PPK Konsolidator ya, Pak? Jadi enggak, kontraknya tetap ada di masing-masing daerah. Karena anggarannya di masing-masing daerah. Kita hanya tendernya saja yang jadi satu gitu, Pak. Tendernya saja ya. Pak? Oke. Setelah dapat harga satuan baru dibagi per jumlah orang tadi ya, Pak? Jumlah orang, jumlah hari ya, Pak? Betul. Gitu. Jadi mempertanggungjawabkan masing-masing. Siap. Oke. Pak, yang boleh diceritakan lagi pada saat penyusunan HPS nih, Pak Odi nih. Kan ya berhubung tadi kan Bapak menggarisbawahi betul nih masalah niat nih. Ya. Ketika penyusunan HPS, Pak, kan range-nya pasti nggak sama nih, Pak ya. Range HPS-nya, harga pagu anggarannya pasti nggak sama nih, Pak, gitu. Jadi kalau di 4 daerah ini, Pak, solusinya bagaimana nih, Pak, ketika menyusun HPS untuk menekan ego masing-masing daerah nih, Pak? Ya kita harus kompromi. Yang jelas anggaran itu kalau lebih kan nggak bisa, Pak, kita laksanakan. Katakanlah HPS-nya lebih dari pagu anggaran yang dimiliki, jelas nggak bisa. Jadi kita menggunakan waktu itu toleransi berapa unit price per harga satuan masing-masing daerah yang terendah yang kita ambil. Waktu itu kita sepakati di situ supaya tidak ada lagi perubahan anggaran, nanti nambah anggaran dan sebagainya. Kalau susuk kan malah bagus, Pak, nanti kalau susuk. Tapi kalau nambah ini yang sulit, nggak mungkin kita perubahan anggaran mendadak. Iya. Jadi kuncinya harus menekan itu masing-masing. Katakanlah, itu tadi saya bilang kalau di Gresik mungkin menganggarkan laptop
katakanlah 45.000, kemudian di Lamongan 60, dan ini kita ambil yang mana? Ambil yang terendah. Nah, jadi justru kita ngambil yang terendah ini, makanya kenapa kita bisa efisien betul. Siap, terima kasih Pak Odi. Pak Muji, ada tambahan Pak terkait pertanyaan Bu Eni ini Pak? Mengenai bukti pertanggungjawabannya Pak? Halo, Pak Muji? Oh, saya nggak bertanya, saya nggak menambah, saya malah bertanya ke Pak Odi nih. Jadi tendernya di Gresik. Oh, silakan Pak. Memastikan kembali. Jadi tendernya di Gresik semua Pak ini. Dan ujiannya juga di Gresik. Iya. Jadi yang melakukan itu PBJ Gresik, Bapak. Di Gresik. Yeah. Dan ujian CPNS-nya di Gresik, Pak. Di Gresik. Iya. Karena nggak jadi teman audit. Ada nggak teman audit? Teman BPK? Nggak ada. Atau diberi cemok? Ya, kalau tahun sebelumnya itu karena masih ikut anak itu malah justru dipanggil. Tapi ini enggak. Ya, Pak, ini ada yang bertanya lagi di chat. Pak Muji, cukup Pak? Ada lagi Pak? Cukup. Lanjut. Pak Odi, Pak, ini ada yang bertanya sebelum ke yang bertanya di chat Pak. Jadi proses seleksi ASN-nya itu dipusatkan di Gresik, itu kebijakan bersama atau gimana ya Pak? Itu kebijakannya Kanrek Bapak. Jadi Kanrek 2 itu sudah menentukan bahwa Kanrek 4 kabupaten ini ya BKN dari BKN dilaksanakan di Gresik. Oke. Nah, terus kemudian selanjutnya itu yaitu tadi pelaksananya kita konsolidasikan dan sebagainya. Oke Pak, karena di chat ini yang Pak F. Rizal bertanya ini oke lah efisiensi dari sisi APBD, tapi tidak efisien untuk peserta CPNS katanya. Mungkin ada Pak F. biaya Rizal lain bisa yang bergabung kali ini. Yang... Mungkin Pak F. Rizal silakan Mas, ada silakan Pak F. Rizal dibuka mic-nya. Pak F. Rizal ada? Jadi itu Pak pertanyaan Pak F. Rizal, bagi pesertanya jadi tidak efisien. Tapi kan tadi sudah dijawab oleh Pak Odi ya, keputusan untuk melaksanakan ujian jadi satu ini bukan dari Gresik, tapi dari Kanrek ya Pak? Betul, iya. Pak F. Rizal sudah bergabung tuh, jadi ya. Mas? Iya. Silakan. Iya Pak. Oh silakan Pak F. Iya. Kalau kita ini kan bicara secara makro ini Pak, memang dari segi APBD memang ada efisiensi gitu. Nah, karena satu lokus saja pelaksananya, ini saya menilai ada inefisiensi terhadap peserta. Nah, kita tahu sendiri pesertanya ini dengan tanda kutip, apalagi waktu itu kan COVID Pak. Dari segi ekonomi juga keterbatasan. Nah, bagi peserta yang di luar daerah tentu tidak ada sanak pemilihnya di lokasi tersebut, tentu mereka mengeluarkan ekstra kos lagi. Ya, seperti uang makan, penginapan, transportasi, yang gitu Pak. Nah, jadi secara global belum kita temukan di sini pengkajian tentang kerugian yang diterima oleh peserta, gitu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Odi. Jadi memang betul Bapak, kebijakan itu bukan di kami sebenarnya. Jadi kebijakan itu ada di Kanrek. Kenapa kok pelaksanaannya di Gresik? Ini mungkin gantian. Jadi awal kita juga melakukan pelaksanaan ujian CPNS di Lamongan, Bapak, sebelumnya tahun 2019 di Lamongan. Tapi waktu itu di Lamongan karena mungkin Lamongan punya sendiri ya komputer yang memakai komputer di sekolah mana gitu, Muhammadiyah atau di mana, itu tidak dilakukan tender konsolidasi. Jadi maksud kami, memang kami tidak kita bukan menghitung eksternalnya Bapak untuk pelaksanaan ini, tapi kita internal untuk kebutuhan CPNS dari sisi APBD saja memang. Jadi kita seharusnya
untuk pertimbangan itu juga menjadi pertimbangan Kanrek. Jadi karena itu diputuskan di tempat kami, maka kami seperti itu yang kami lakukan. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, apakah akan nggak bertambah besar inefisiensinya ketika kita tidak melakukan konsolidasi pengadaan? Jadi katakanlah setelah Bojonegoro melakukan sendiri, kemudian ngusungi alatnya sendiri di Gresik, kemudian Lamongan ngusungi alamat sendiri di Gresik. Ya, kita tidak berbicara dulu dari sisi peserta, jadi kami juga sebenarnya ini berbicaranya dari sisi proses pengadaannya yang menggunakan APBD, ya, Pak. Jadi kalau sudah menyangkut efisiensi peserta, ini memang di luar analisa kami. Karena apa? Ini yang punya kebijakan juga bukan kami. Seandainya pun itu ya mungkin Kanrek bisa mengasih ulang kembali apakah tidak sebaiknya lebih efisien dilakukan, apalagi dari sisi dari musim pandemi seperti ini. Mungkin tes CPNS tahun 2021 ini akan alangkah baiknya ini bisa juga memecah kerumunan yang lebih besar. Ini juga tidak dilakukan secara serentak dari beberapa kabupaten, tetapi cukup di kabupaten masing-masing. Saya kira ini tergantung kebijakan dari Kanrek nanti. Iya, oke. Saya kira itu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Puas. Yuk. Baik. Ya, terima kasih Pak Efrizal. Jadi ternyata sudah bergantian ya Pak ya sejak 2019 ya Pak di Lamongan ya. Iya. Iya, jadi ini ada sebuah kebijakan, kemudian dari proses pengadaannya Bapak dan teman-teman di Gresik berstrategi dengan konsolidasi gitu ya Pak ya. Ya, siap. Baik. Ada Mas Yudiansah, beliau bertanya di chat, boleh di-unmute? Jadi pertanyaannya sederhana ini Pak, dalam dokumen pemilihan dijelaskan di mana bahwa itu tender konsolidasi ini Pak. Pertanyaan dari Pak Yudiansah ini Pak. Mas Yudiansah kalau masih ada boleh bergabung. Bisa sambil dijawab Pak Odi, sambil menunggu bergabung. Jadi itu tadi kan sudah kita jelaskan bahwa konsolidasi dilakukan dengan 2 paket gitu Pak. Itu di situ itu panjang judulnya, jadi di situ kita juga memasukkan kembali ke sirup ini sebagai tender konsolidasi seperti itu Pak. Jadi kita harus merubah sirupnya juga ketika itu dikatakan bahwa itu tender konsolidasi atau bukan. Itu semula di sirup kan masing-masing daerah, kemudian dari konsolidasi tetap kita masukkan di situ. Ya betul Pak. Jadi seperti itu. Oh, jadi sirupnya digabung lagi di LPSC Gresik, Pak ya? Ya, iya. Jadi kita masukkan sirup kembali di LPSC Gresik. Oh, dibuat ulang ya, Pak ya? Ya. Nah, kemudian yang di ininya, Pak, yang di Lamongan, Bojonegoro sama Tuban, sirupnya bagaimana, Pak? Apakah jadi hanya pencatatan saja atau gimana, Pak? Mungkin di sana bisa juga itu dimasukkan tetap dari pencatatan, Pak. Karena tidak dilakukan katakanlah pencatatan saja ya, Pak. Bisa ya? juga karena sudah dilakukan konsolidasi bersama. Yang jelas itu harus transparan kan, Pak. Hanya memasukkan sirup itu supaya apa sih? Ini dilakukan enggak? Kemudian kan gitu. Supaya lebih transparan, betul, Pak. Harus sirupnya juga. Siap. Oke, berikutnya ada Mas Hendratma, boleh di-unmute, Mas Hendratma. Boleh bertanya langsung, Mas Hendratma. Ada, Mas Hendratma? Pertanyaannya ini Pak dari Mas Hendratma ini Pak, yang melaksanakan proses tender, apakah semua pokjanya dari UKPPJ Gresik atau gabungan Pak? Jadi sudah kami sampaikan tadi yang melaksanakan tender bersama ini di UKPPJ Gresik, Bapak Ibu. Jadi otomatis pokjanya itu pokja kami,
seluruhnya dari Pokja UKBBC yang ada di Gresik. Dan kebetulan kita juga sudah ada fungsional, Pak. Kita sudah melakukan fight. Jadi kita bagi 2 Pokja, masing-masing Pokja 3 orang anggotanya. Jadi semuanya Pokja UKBBC Gresik. Demikian, Pak. Oke, siap. Siap. Ini kan jadi menarik Pak Odi ya. Selama ini juga ada beberapa narasumber menyampaikan di acara Pak Moji Santosa Training Consulting ini menyampaikan tentang konsolidasi. Ada yang dari LKPP, tapi internal di LKPP, ada dari Kutai Barat, tapi internal di Kutai Barat, cuman hanya beberapa OPD. Nah, Pak Odi ini dengan teman-teman di Gresik lintas kabupaten nih, Pak. Dan sebenarnya tes ASN ini pasti sama di semua daerah ada kan, Pak? Ya. Jadi tinggal nunggu kebijakan Anrek ya, Pak ya? Iya. Jadi mohon maaf Pak, dengan kami melakukan ini sebenarnya juga ya gimana ya? Yang jelas termasuk apa? Di Jawa Timur ini kita juga mungkin masih pertama mungkin yang melakukan konsolidasi dari beberapa kabupaten untuk melakukan tes ini. Jadi saya nggak tahu di daerah lain, apakah mungkin di negerinya Pak Mukhlis ya dengan Kediri Raya dan sebagainya ini caranya gimana? Nah ini apakah PL atau gimana? Ini nggak tahu. Pak Mukhlis nanti bisa berbagi juga. Jadi ini yang saya tahu mungkin ya kita yang sudah melakukan secara real gitu untuk pelaksanaan konsolidasi saat tes CPNS. Kalaupun toh mungkin ada, ya mungkin saya belum tahu gitu. Masih. Iya betul. Siap, Pak. Ini sesama Jawa Timur gimana Prof Mukhlis di Kediri ini? Gimana? Ya beda-beda kali ya mungkin penerapannya. Apa nggak pakai tes di sana ASN ya? Ada pasti. Ada. Per daerah di sana ya, di Kediri ya? Iya kayaknya. Kalau di tempat saya Pak Odi di Lampung, pelaksananya terpusat nih di Bandar Lampung ya, karena bekerja sama dengan universitas, tapi masih dikelola masing-masing kabupaten, Pak. Ini jadi menarik nih, Pak. Bisa disarankan nanti. Iya. Dari pengalaman Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban ini. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Ini menarik ini lintas kabupaten, mungkin suatu saat bisa jadi lintas provinsi nanti kan kalau dipusatkan. Pertimbangannya ini karena sama lokasi ya Pak ya, lokasi kegiatan sama di Gresik. Pak Odi, kalau untuk 2021 ini lokasi tesnya sudah ditetapkan belum Pak? Saya kok belum dengar Pak ya, mungkin masih belum jelas nih tesnya di mana. Tapi kabar-kabarnya ya juga mungkin tidak di Gresik kalau ada penunjukan gitu. Tapi budaya baik untuk konsolidasi ini akan tetap disarankan ya Pak oleh BPBJ Gresik Pak? Iya, kita tetap menyarankan itu Pak. Kalau memang itu bisa, ya itu tadi, memakan hasilnya, itu bisa memuaskan. Ya mungkin boleh dicek lah di mana dapat unit price laptop. Sewa komputer tadi Pak, 45.000 Pak. Bayangkan. Iya. Di mana? Terus gini Bapak, jadi awal mulanya ya kita melakukan konsolidasi ini memang kami belajar juga, kita studi tiru juga. Awal kita ke Joglo Semar Pak. Jadi kita ke rumah sakit di Semarang, di Jogja dan di yang Solo belum, iya ke Solo juga. Jadi mereka 3 rumah sakit ini kan juga melakukan yang sangat terkenal konsolidasi kan Joglo Semar ini Pak sebelumnya. Rumah sakit rumah sakit ini melakukan konsolidasi pembelian tabung gas dan sebagainya itu mereka yang berhasil. Nah, dengan terinspirasi ke sana maka kami masa sih nggak bisa gitu loh kita lakukan seperti itu. Gitu. Ternyata juga kita bisa itu Pak. Justru yang sulit itu mengkonsolidasikan ke internal itu paling sulit itu. Itu nanti materi khusus Pak. Yeah. Pak Odi, ada yang bertanya lagi nih Pak di chat.
dari Pak Nosin. Pak Nosin boleh buka mic-nya Pak, biar enak diskusinya Pak. Pak Nosin. Ya, siap Pak. Halo, ya silakan Pak Nosin. Halo Pak. Nah, ini sangat menarik Pak kalau dengan konsolidasi memang ya. Sudah banyak sekali pembahasan konsolidasi ya dari yang sangat keren itu Joko Semar itu benar yang dikatakan oleh Pak Odi. Yang sangat berhasil sekali yang sampai dengan meningkatkan efisiensi yang sekian sana. Kalau yang saya tadi gini Pak Wadi jadi Yeah. Saya ingin tahu ini mekanismenya Pak, karena ini tadi kan di awal dijelaskan level-level konsolidasi tadi, kalau PA akan mengkonsolidasikan paket-paket yang di lingkungan KPA. Nah, kalau seperti ini kita melihatnya bagaimana pada waktu menentukan konsolidasi ini, apakah ada kebijakan tersendiri dari masing-masing daerah membuat keputusan bersama melakukan konsolidasi untuk paket-paket kegiatan tersebut. Kemudian juga termasuk mekanisme pengangkatan PPK-nya, karena ini kan PPK harus memayungi ke seluruh anggaran masing-masing daerah. Nah, itu. Tadi ada pertanyaan tadi yang terkait dengan uang, kok nggak ada kontrak payungnya? Saya juga kalau gitu PPK pada waktu selesai proses kan PPK menandatangani HPS dan dia juga tidak, artinya dia tidak melaksanakan kontrak payung tadi Pak ya, ada kontrak payungnya untuk memayungi kegiatan ini. Nah, saya juga masih tanya apakah memang seperti itu, sehingga nanti dasar kan harus ada dasarnya kan, dasar pada waktu pembayaran tadi kan, kalau itu nanti ada kontrak anak kan dasarnya kan pasti akan menuju ke kontrak payung yang dihasilkan hasil September tadi. Nah, saya juga belum clear Pak. Mohon penjelasan dari Pak. Terima kasih Pak. Pak Nosin dari mana Pak? Rilan Pak, Rilan. Dari mana Pak? Rilan Pak, Rilan. Oh dari LAN, oke. Monggo Pak Odi, ada 2 pertanyaan menarik dari Pak Nosin. Jadi yang pertama Bapak, kita kesepakatan untuk melakukan tender bersama ya atau konsolidasi pengadaan ini adalah kesepakatan dari para PA. Jadi para waktu itu kepala bagian kepegawaian masing-masing daerah ya. Jadi ada 4 daerah ini yang melakukan MOU Pak. Jadi harus ada MOU. Payungnya di sini. Payungnya dia harus ada dokumen MOU ini. Kemudian baru masing-masing PPK ya, masing-masing PPK ini melakukan konsolidasi ya, atau koordinasi lah, sepakat. Jadi ada kesepakatan bahwa yang menjadi PPK konsolidasi ini karena di tempat yang menjadi tuan rumah itu Kabupaten Gresik, maka mereka sepakat untuk menunjuk PPK dari BKD Kabupaten Gresik sebagai wakil dari PPK konsolidasi Bapak. Jadi itu kemudian juga selalu berkoordinasi 4 PPK ini baik dalam menentukan HPS ini pun juga menjadi perdebatan ya. Ini menjadi bukan perdebatan, artinya menjadi pemikiran yang luar biasa bagi mereka karena kan nggak sama anggarannya. Nah ini tadi untuk menyamakan ini. Nah ini kemudian masing-masing PPK melakukan analisa di situ HPS ini. Kemudian disatukanlah, kemudian diserahkan pada PPK konsolidasi. Seperti itu Bapak. Jadi tetap kita tidak melakukan kontrak payung lah, karena saat itu kan ini kan untuk kebutuhan saat itu saja Bapak. Jadi tidak untuk kebutuhan berlanjut ya. Kalau kontrak payung kan ini dengan kebutuhan yang sama, kemudian untuk durasi waktu yang sama kita bisa kontrak payung, tinggal melakukan MOU dengan para penyedia. Enggak. Jadi kita tetap hanya tender aja, tendernya saja yang dilakukan secara konsolidasi, kemudian kita kontraknya ini masing-masing PPK. Kita kembalikan lagi ke daerah PPK, karena yang punya kewenangan anggaran ini juga PPK masing-masing. Tapi payung hukumnya ya di MOU itu tadi. Payung MOU ini berangkat dari kebijakan dari Kandak 2 itu, bahwa pelaksanaan
tes CPNS ya itu di Kabupaten Gresik. Saya kira itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Pak Nosin bagaimana Pak? Untuk pengangkatan PPK tadi Pak, PPK konsolidasi itu siapa yang punya? Arti kan nggak mungkin hanya tim sepakat saja Pak ya. Ya, nggak hanya sepakat saja kan antar PPK. Mungkin kan ada apa dasar hukumnya tadi untuk bisa melaksanakan konsolidasi itu. Seorang PPK tadi, Mas tadi dikatakan sepakat ada yang diserahkan kepada PPK Gresik tadi. Menurut saya itu ada nggak pengangkatan khusus untuk PPK tersebut untuk pelaksanaan konsolidasi pekerjaan ini? Ada SK-nya nggak? Siapa yang menerbitkan SK itu? Apakah SK-nya dari bersama SK PPK KPA? Nah. Jadi gini Pak, jadi karena masing-masing daerah ini kan sudah punya PPK. Yeah. Kita pengangkatan PPK bersama ini kesepakatan di antara PPK itu Pak. Jadi tidak ada apa SK pengangkatan dari mana, tapi berdasarkan kesepakatan itu ya mereka bekerja seperti itu. Ini sama ya seperti Joglo Semar juga. Saya kira itu apa ya PPK itu bisa gantian Pak di Joglo Semar itu. Pengadaan ini PPK-nya mungkin Solo awal, kemudian selanjutnya itu bisa ditunjuk Jogja, kemudian Semarang itu. Jadi tidak apa ya, yang pengangkatan PPK ya PPK-nya ini diangkat oleh PA masing-masing gitu. Jadi karena sudah ada MOU dari apa PA masing-masing, maka sepakatlah PPK yang di bawahnya ini sepakat menunjuk untuk PPK Gresik sebagai PPK konsolidasi. Seperti itu. Ya mungkin juga saya tidak mempertahankan pendapat saya, tapi mungkin ada koreksi-koreksi yang masih kurang dalam proses kami melaksanakan ini ya. Terima kasih gitu Pak. Jadi kalau seperti itu saya juga mungkin kalau itu koreksi mestinya siapa yang mengangkat PPK? Saya juga tanya Pak, seperti itu. Oke, kami kembalikan, monggo Pak moderator. Siap. Jadi modelnya Pak kesepakatan antar PPK di masing-masing kabupaten ditunjuk salah satu PPK gitu ya Pak ya? Ya. Iya. Seperti Joglo Semar ya? Iya betul. Ya, begitu Pak Nosin. Jadi tidak dia memang sudah dapat penugasan sebagai PPK dari PA-nya, kemudian dari mereka berempat ini atas dasar MOU tadi ya Pak Odi ya? Atas dasar MOU, kemudian disepakati, PPK-nya dari Gresik gitu. Mungkin itu dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Itu Pak Nosin ada lagi Pak? Siapa? Sebentar dulu. Pak Rangga, terima kasih Pak Rangga. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Odi. Berarti kalau bicara level konsolidasi, ini levelnya di UKPB, di PPK atau di BPBJ ya Pak? Kalau pelaksanaan tendernya kita di PBJ Pak. PBJ ya Pak ya? Tapi yang mengambil PPK ini kan jelas DKD Pak. Jadi yang punya gawe lah itu. Gawe itu diwakili oleh DKD. Siap. Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak terkait pertanyaan Pak Nosin tadi Pak? Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya Pak Nosin mungkin Pak Nosin ikuti norma umumnya ya. Umumnya ada kontrak payung, ada koordinator dan sebagainya. Ya, kadang inovasi tidak seperti itu ya. Tapi di sini Pak Odi tidak lepas diri juga minta pendampingan kepada LKPP. Tadi ada namanya Pak Dwi Sumanto dan sebagainya. Artinya ya terbukalah ya dengan melibatkan banyak pihak. Begitu mungkin Pak Nosin. Ya, masih Pak Rangga. Siap. Oke, baik. Pak, jadi ada yang bertanya lagi di chat Pak Odi. Jadi yang bertanda tangan kontrak ya PPK masing-masing kabupaten kota ya Pak? Iya, betul. Betul. Ya, ini dari Pak Yudiansah. Sudah dijawab Pak, PPK-nya untuk pemilihan penyedia dari Gresik, tapi kalau tanda tangan kontrak masing-masing kabupaten. Oke, kemudian ada yang bertanya dari Ibu Sumarni Tambunan. Ada masih bergabung Ibu Sumarni?
Boleh di-unmute saja. Masih, Pak. Silakan. Ya, silakan Bu, bertanya langsung. Oke, Pak. Ya, sebenarnya sebagian sudah terjawab ya, Pak, ya tadi ya. Cuma ya yang saya tanyakan tadi kan perihal penunjukan konsolidatornya ya, Pak ya. Tadi sudah disampaikan juga memang sudah cukup jelas bahwa konsolidatornya itu ditentukan bersama, Pak ya, kalau nggak salah simak tadi. Kemudian yang ingin saya perjelas sih di sini bagaimana konsolidasi yang untuk wilayah-wilayah yang tersebar. Kemungkinan ini LGBT ini kan daerahnya cukup dekat ya Pak ya, jadi mudah untuk dilakukan konsolidasi. Nah bagaimana kalau konsolidasi itu untuk wilayah-wilayah yang cukup jauh antar provinsi misalnya, itu bagaimana Pak? Apakah memungkinkan untuk dilakukan atau bagaimana Pak? Mengenai BIMTEK tadi itu ada pendampingan ya Pak ya dari LKPP ya? Iya. Oh iya, oke. Itu aja Pak yang mungkin perlu dipertanyakan lagi mengenai wilayah-wilayah yang cukup jauh misalnya untuk konsolidasi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Sumarni. Monggo Pak Odi, ada 2 pertanyaan Pak. Jadi gini, konsolidasi ini kan sebenarnya tidak merupakan paksaan ya. Ketika hal itu bisa dikonsolidasikan, tentunya ini menghasilkan sebuah kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Itu layak untuk dikonsolidasikan. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi ya, ketika tingkat efisiensinya ini seharusnya dilakukan di masing-masing daerah yang memang itu berjauhan, ya tidak perlu dikonsolidasi, tetap di daerah masing-masing, dan justru itu dilarang PPK untuk menyatukan kegiatan yang terlalu jauh yang akhirnya membuat inefisiensi. Saya kira demikian, Pak. Jelas. Yang kedua, Pak? Yang kedua gimana? Yang kedua tadi seputar Bu Sumarni, boleh diulang Bu? Untuk pendampingan tadi kan sudah terjawab juga Pak. Itu aja sih. Berarti kalau untuk daerah yang tersebar kurang efisien ya Pak ya? Ya. Sudah, itu aja Pak. Ya. Oke, terima kasih. Tidak perlu dilakukan konsolidasi kalau memang wilayahnya terlalu jauh tersebar dan akhirnya malah inefisien gitu. Siap. Jadi kembali konsolidasi merupakan strategi ya Pak Odi ya. Ya. Pak Muji, ada tambahan Pak terkait dengan sebaran lokasi deh Pak kalau mau konsolidasi Pak? Ya, apakah ini bisa diceritakan ya pengalaman pengadaan buku Kemendikbud ya, itu kan seluruh Indonesia, daerah-daerah yang remote area, apakah itu Natuna dan sebagainya, mungkin kurang diminati. Maka kita gabungkan Bu, misalkan Merauke dengan Bogor, terus Natuna dengan Kerawang, nah gitu. Jadi Kerawang, Bogor daerah menarik. Yang daerah-daerah jauh tadi kan nggak diminati. Jadi kalau dia ngambil Bogor, dia harus juga melayani Merauke, ya gitu. Itu pernah kita buat sebetulnya. Konsolidasi model seperti itu. Nggak tahu apakah ini kita mulai sebagai konsolidasi atau tidak. Sebagai strategi juga untuk daerah-daerah yang tidak diminati kita gabungkan dengan daerah-daerah yang sangat diminati. Nah itu strateginya gitu ya. Gitu. Kita aja warga masih. Siap. Iya. Ya, menarik itu Pak Muji. Kalau mau ambil Bogor harus ambil Merauke. Baik. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ini link post-test sudah disampaikan di grup. Silakan bagi yang membutuhkan sertifikat kehadiran bisa diisi link post-testnya dan jangan lupa dikirim. Pak Muji selalu mengingatkan jangan lupa dikirim, tidak menerima komplain sertifikat. Karena barangkali lupa dikirim. Itu baik. Pak Odi, jadi penghematannya ini menjadi rata ya Pak? Semua kabupaten kota bisa menghemat ya Pak? Betul, ya. Betul-betul menghemat Pak. Karena yang kita ambil, betul-betul menghemat ya Pak ya? Karena sudah kita ambil tadi HPS-nya adalah unit cost terkecil,
unit cost terkecil dari masing-masing kabupaten, kemudian ditawar lagi oleh penyedia, jadi turun lagi harga ya Pak? Ya. Ya, jadi keren ini Pak. Ya, meskipun mungkin panitianya pusing Pak. Panitianya pusing. Tapi niatnya udah kuat kok Pak, keren Pak. Yang penting niatnya. Baik, masih ada 8 menit, barangkali masih ada yang ingin memperjelas terkait dengan praktek baik ini dari LGBT, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban, konsolidasi, bagaimana proses pengadaan tadi, elektrikal dan non-elektrikal untuk tes ASN. Nah, ini bisa diduplikasi nih, karena tes ASN di semua daerah ada. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada Saya lihat dulu Astawa di chat. tuh, Bang. Sebentar, di chat ya, Prof ya. Oke, oke. Silakan Pak Nyoman Astawa. Di unmute Pak, bisa meng-unmute ya. Sudah kita minta untuk unmute. Dari UKPBJ Badung. Silakan. Mohon izin Pak Rangga. Iya, silakan Pak Nyoman. Oke. Mohon maaf saya baru dapat langsung gerak muka karena ada acara. Tadi kita hanya lewat akte saja. Mohon izin Pak, terkait dengan konsolidasi. Nah, jika konsolidasi dilakukan antar SKPD, artinya masing-masing memiliki anggaran, kemudian disepakati untuk memilih salah satu PPK. Nah, bagaimana proses pembebanan anggarannya dalam kaitannya untuk proses pembayaran kontrak? Terima kasih Pak. Itu saja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Silakan Pak Odi, di chat ada juga itu Pak. Jadi kalau konsolidasi antar SKPD, memilih PPK di salah satu SKPD, bagaimana teknik pembebanan anggaran dalam proses pembayaran? Ya. Jadi itu namanya konsolidasi ketika katakanlah tidak dimulai dari perencanaan, Pak. Jadi ketika anggaran sudah didok, masing-masing punya anggaran kan gitu, guys. Maksudnya kemudian dilakukanlah konsolidasi karena ada kebutuhan yang sama. Kemudian saya kira ini frame-nya hampir sama dengan konsolidasi yang kami lakukan antar kabupaten itu. Karena apa? Yang punya mata anggaran kan PPK-nya, masing-masing PPK. Jadi kita tidak bisa memindahkan anggaran SKPD ke SKPD, katakanlah penanggung konsolidasinya, enggak. Jadi pelaksanaannya, tendernya, tender bersama, kalau konsolidasinya, pengampunya boleh mengangkat satu PPK konsolidasi dan telah dilaksanakan oleh WP yang bersangkutan atau dirjen bersangkutan. Setelah itu hasilnya, kontraknya tentunya juga masing-masing PPK SKPD yang melakukan kontrak. Karena masing-masing mungkin kebutuhan unitnya itu pasti tidak sama. Katakanlah mungkin SKPDA, kalau katakanlah ini beli komputer gitu ya. PDA ini beli komputer, kalau sama, itu kan speknya sama, kemudian dilakukan konsolidasi. Mungkin 2 unit, OPD yang lain, ini mungkin ada yang 3 unit, ada yang 10 unit, dan sebagainya. Ini, jadi kalau menurut kami, jadi kontraknya tetap dikembalikan masing-masing ke PPK. Karena PPK lah yang berhak untuk melakukan kontrak. Ya, jadi ini hanya PPK waktu pelaksanaan tender, ya, penyusunan APS dan sebagainya. Ini mungkin bisa dilakukan PPK konsolidasi, tetapi kontraknya tetap kembali pada PPK yang punya anggaran. Jadi nggak merubah anggaran, Pak. Saya kira itu. Oke. Yang merubah sirup. Bagaimana Pak Nyoman Astawa? Sudah jelas Pak Nyoman? Oke. Terima kasih. Jadi pembebanan anggaran tetap di masing-masing PPK ya Pak Odi ya. Oke. Terima kasih Pak Odi. Betul, oke. Ya, sama-sama Pak. Baik, Pak Muji ada tambahan Pak untuk masalah anggaran ini Pak? Nggak ada masalah. Kalau kita pengadaan 100 komputer ya, 100 laptop. Kalau tiap PPK tadi 20 gitu. Nah, ya berarti pembebanannya 20 tadi Pak, kontraknya gitu. Sederhana seperti itu. Oh ya, Oke, Pak Odi.
Jadi sirupnya ini nggak ditarik dari apa namanya sirup masing-masing Pemda ya? Bisa nggak? Kalau SKPD kan kemungkinan bisa ya dijadikan satu itu mungkin. Tapi kalau di pemerintah daerah mungkin nggak? Ya, di UKPBJ RUP dari masing-masing Pemda itu ditarik di satu LPSE di apa namanya di LPSE Gresik gitu yang di apa harus memasukkan menginput di sirupnya Gresik gitu. Nah, jadi gini, jadi mungkin inputnya dari sirup Gresik ya untuk tender bersamanya, tapi untuk catatannya mereka di daerah lain ini ya bahwa itu tidak jadi dilaksanakan secara mandiri oleh Pemda. Gitu. Jadi itu dilakukan. Ya, jadi ada catatan gitu. Ya. Memindahkan catatan kan. Ya, ya. Oke ya, berarti tidak ditarik ya secara sistem ya. Enggak, oke. Siap. Masih Pak Udi. Ya. Yang bertanya terakhir dari mana tadi, Pak? Curi start ini langsung bertanya ini. Mentang-mentang yang punya room ini. Ini tadi mengikuti Pak Muji tadi. Oh. Jadi gitu Pak Odi ya, di input manual di sirupnya Gresik ya Pak? Berarti akan ada penambahan pagu anggaran di BKD-nya Gresik ya Pak? Dari punya 3 yang lain itu untuk proses tender itu aja ya Pak? Gresik kan juga perubahan Pak namanya. Perubahan sirup juga. Iya. Iya. Enggak anggaran ya. Oh, perubahan sirup aja. Oke, siap. Baik. Pak, ini terakhir Pak, ada dari Pak Tony Kristiawan di chat Pak. Berarti nggak bisa pakai kontrak atau pencatatan saja ya Pak? Ya. Pak Tony kalau masih ada Pak, ini untuk yang di kabupaten mananya nih Pak? Pak Tony silahkan, apakah di Gresiknya, apakah di Lamongan dan lainnya, apa gimana nih Pak? Silakan Pak Tony. Ya Pak, kan itu kan pernah konsolidasi juga ya Pak. Iya. Ada obat dulu. Nah itu PPK-nya tuh PPK-nya tuh ribet di masalah pelaksanaan e-kontrak gitu ya. Kan itu kan kita nggak tahu kan permasalahannya kan di PPK gitu ya Pak ya. E-kontraknya itu biasanya mereka tuh di pencatatan biasa Pak, nggak pakai e-kontrak. Nah ini seperti apa Pak kalau di LGBT ini Pak? Ini sama dengan pertanyaan saya yang pertama tadi Pak Odi, di Lamongan, Bojonegoro dan Tuban di SPSC-nya bagaimana nih pencatatannya? Oh ya, jadi tetap Pak pencatatan juga masing-masing di masing-masing LPSC kan di situ nanti ada catatan Pak. Jadi kontraknya tetap mengikuti dari perubahan masing-masing sirup itu kan. Hanya perubahan aja di situ catatan. Tetap di-upload kontrak manual gitu ya Pak ya? Iya, tetap di-upload kontraknya. Dengan masuk menunya, iya masuknya kan, menu pencatatan ya Pak ya? Iya, di menu pencatatan. Pencatatan aja Pak. Iya. Oh, iya, siap. Pencatatan non-tender ya Pak ya? Iya. Itu Pak Tony, gimana? Sudah jelas? Makasih. Iya. Sama-sama. Jadi pencatatan non-tender kemudian tadi yang Pak Odi bilang di sirupnya diubah sedikit, dijelaskan bahwasanya tendernya di Gresik gitu ya Pak ya? Iya. Jadi Lamongan, Bojonegoro, Tuban tinggal input saja. Baik, alhamdulillah sudah 15.30 dan belum ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana Pak Muji? Oh ya, masih Pak Rangga. Pas waktunya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita dengan mengerti pengadaan menjadi jangan sibuk pengadaan. Sibuklah pada kinerjanya. Jadi kita melakukan strategi-strategi pengadaan atau inovasi-inovasi pengadaan. Itu telah diatur dalam peraturan LKPP nomor 19 tahun 2018. Namun demikian, lingkungan kita kan tidak seindah omongan saya. Maka perlulah memakai pendampingan dari mengendari LKPP dan sebagainya. Ya, jadi kita melakukan keterbukaan lah. Dengan inovasi ini kita melakukan keterbukaan, nggak kita tutup-tutupin ya.
Demikian yang saya sampaikan. Saya terima kasih pada Pak Odi dalam kesempatan yang berbahagia ini memberikan ilmu yang jarang kita ketahui mengenai konsolidasi atas 4 daerah ini. Mudah-mudahan nanti Pak Odi masih ada kesempatan berbagi lagi di lain kesempatan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rangga, Pak Mulis, Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji atas tambahan informasinya. Jadi memang aturannya ada di Perda PP 19 tadi Pak Muji sudah sebutkan. Pak Audi, tidak terasa nih Pak, diskusinya menarik, waktu sudah berjalan 90 menit Pak. Mungkin boleh disampaikan statementnya Pak terkait dengan konsolidasi di LGBT ini Pak. Dipersilakan Pak Audi. Jadi sekali lagi bahwa dalam proses konsolidasi ini kita harus mengawali dengan niat kita. Niat kita apa untuk melakukan konsolidasi? Saya kira kalau kita tidak punya niat yang baik, tidak akan tercapai Pak konsolidasi. Jadi semoga di lain-lain waktu, lain tempat, kita kembali punya niat untuk mengkonsolidasikan segala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, jangan dipersulit, seperti yang disampaikan Pak Muji Santoso tadi, jangan dibuat rumit pengadaan. Kalau memang mau konsolidasi, konsolidasi saja. Yang penting niatnya ke depan untuk efisiensi dan kebaikan. Saya kira itu, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Muji Santoso telah memberikan pencerahan juga bagi kami. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, demikianlah tadi webinar kita pada hari terakhir di bulan April ini. Bukan hari terakhir Ramadan ya, yang puasa. Ini hari terakhir di bulan April, tanggal 30 April, terkait dengan konsolidasi pengadaan elektrikal dan non-elektrikal untuk tes seleksi ASN di LGBT. LGBT di sini adalah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban. Dan sekali lagi kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengisi link postes atau daftar hadir, silakan diisi. Nanti di 20 menit setelah acara ini selesai akan ditutup. Nanti sertifikat kalau yang membutuhkan bisa diunduh. Linknya biasanya dibagikan di grup 2 hari setelah kegiatan ini dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi Pak Odi, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua Pak, dan buat Pak Odi menjadi amal ibadahnya Pak, sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan diperkenankan ya Pak, jika nanti pandemi berakhir ada ingin belajar langsung ke Gresik ya Pak? Siap. Terkait konsolidasi. Silakan. Siap. Yes, silakan. Siap, oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Muji dan Pak Muklis dan seluruh rekan-rekan sekalian. Saya pribadi selaku moderator, mohon maaf jika dalam moderatori acara ini terdapat banyak kekurangan. Mengingatkan kembali, untuk di awal Mei, sebelum kita libur Hari Raya Idul Fitri, masih ada 3 webinar. Pertama di 3 Mei terkait serah terima lapangan pekerjaan konstruksi. Kemudian tanggal 6 Mei tentang langkah-langkah setelah diangkat menjadi JFPBJ. Nah, ini kalau ini narasumbernya saya kenal baik. Kemudian tanggal 10 pemeriksaan jalan beton. Nah, silakan untuk tetap bersama dengan Muji Santosa Training and Consulting. Saya akhiri untuk sesi kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam pengadaan.